Ketemu lagi sama Mas Heru. Kali ini saya menyoroti masalah kepedian BDARI yang menyatakan bisnis koperasi desa Merah Putih ini tidak akan rugi. Nah, ini bagi saya seorang pebisnis murni ini akan mengkritisi bagaimana pemerintah dalam hal ini Menteri Koperasi Mas Budiari ngomong bahwa koperasi desa nggak bakal rugi. Nah, pertanyaannya kok bisa? Ya, nggak bisa rugi. Apakah sampai udah pede itu dengan organisasi koperasi desa? Apakah udah analisa bisnisnya hingga ngomong bahwa koperasi desa ini akan untung? Toh, secara keseluruhan koperasi desa ini baru sekian persen terbentuk. Kok sudah woro-woro ngomong kalau koperasi desa ini akan untung? Jadi kalau kemarin saya ngomong sampai yang Mas Budi hari ini raja candu koperasi desa ya wajar, dan hari ini juga malah ditambah lagi candunya ke publik merilis koperasi desa nggak akan rugi. Coba kita lihat alasannya. Nah, ini Mas Budi hari ini juga kadang-kala saya heran ya. Dalam dunia bisnis ini kita ditantang untuk profesional, kita ditantang untuk mengerti seluk-beluk bisnis, kita di-challenge atau ditantang untuk mengetahui keseluruhan operasional bisnis seperti apa. Nah, ini kok ngomongnya monopoli. Ya, monopoli ini kan menurut bisnis real, bisnis yang betul-betul kita head to head di lapangan, ini sepertinya keliru dalam konteks kita berbicara bisnis loh. Nah, coba kita bedah mengapa Mas Budi Ari terlalu yakin bahwa koperasi desa ini sepenuhnya akan untung. Nah, kembali lagi apa yang dinyatakan Budi Ali, alasannya kok nggak akan rugi. Nah, ternyata ulasannya juga menurut saya juga sangat menurut saya, mohon maaf ya, sangat primitif, karena dalam konteks monopoli ini dalam bisnis ini menurut saya tidak baik, karena hal ikhwal masalah bisnis sesungguhnya kita harus berkompetisi secara sempurna, secara jeli, dan setiap saat ini merupakan bagian peperangan yang harus kita selalu hadapi. Nah, ini bicara masalah bisnis dalam konteks monopoli. Nah, kan saya berpikir kalau monopoli ini tidak baik dalam dunia bisnis. Oke lah, Mas Budi ngomong bahwa barang dagangan dari koperasi desa ini nanti yang tidak dipunyai oleh pedagang-pedagang orang lain, atau memang barang-barang ini sifatnya monopoli. Contoh, gula, beras, tabung gas, dan sebagainya. Bahkan ada produk-produk spesial, terutama bantuan pemerintah nanti lewat koperasi dan sebagainya. Nah, ini permasalahan bukan sesimpel itu dan sederhana itu. Ada ekosistem bisnis yang lainnya di luar konteks koperasi baru ini yang akan mati. Mas Budiari harus cermati juga. Hanya karena sampean dan tim kementerian yang lain, dalam hal ini Kemendes, Kemenko, berupaya untuk menunjukkan eksistensi koperasi desa hingga membunuh ekosistem ekonomi kerakyatan yang sudah hadir sebelumnya, misalnya BUMDes, warung Madura, warung-warung kelontong masyarakat yang lainnya. Nah, persoalannya tidak segampang itu. Selama ini Mas Budiari mungkin ya nggak tahu seluk beluknya di lapangan. Kalau bisnis gas misalnya, gas melon, ini sekarang sudah tata kelola ekosistemnya sudah ada. Gas itu dari agen ke pangkalan sudah terregistrasi. Mereka sistemnya online ya, dan secara distribusi. Nah, persoalannya ya, saya nanya, apakah Pertamina sudah koordinasi dengan koperasi desa? Apakah Pertamina juga sudah diajak dengan kementerian yang Sambang bimbing? Karena masalahnya hulu ke hilir, bos. Ya, jadi menurut saya Mas Budiari, tolong sampaikan ke tim sampean, hati-hati untuk mengurai kebijakan yang sudah akan menyentuh di lapangan, terutama akan berkompetisi dengan rekan-rekan para pelaku usaha yang lainnya. Ini catatan yang sangat penting, jangan sampai kehadiran koperasi yang dipaksakan dengan program-program monopoli seperti ini ya akan merusak keseluruhan ekosistem yang seharusnya pemerintah juga menjamin ekosistem yang sudah hadir
tidak dibiayai oleh mereka, pemerintah hanya cukup melihat, nggak usah ada regulasi. Nah, ini tiba-tiba akan dirusak. Salah satunya Mas Budiari ngomong konteks koperasi ini akan disediakan barang-barang atau produk-produk yang berbau monopoli. Bahkan bantuan-bantuan program-program yang berkaitan dan berhadapan dengan masyarakat akan diambil oleh koperasi. Nah, ini menjadi kritik yang mungkin lupa Mas Budiari untuk ditelanjangi, untuk didiskusikan dengan teman-teman kementerian bahwa ada sebuah ekosistem ekonomi yang sudah hadir, yang sudah serta-merta memperkuat ekonomi Indonesia, baik di masa COVID dan masa resesi saat ini, mereka tetap eksis. Jangan sampai karena hanya dicarikan program Anda dan kementeriannya dan kementerian yang lain terkait, justru hal ikhwal masalah UMKM dan ekonomi rakyat ini dirusak karena kebijakan-kebijakan sepihak, kebijakan-kebijakan monopoli daripada koperasi itu sendiri. Salam waras, Mas Ari, tolong pikirkan ucapan Anda, kesimpulan Anda bahwa bisnis koperasi itu ada bisnis monopoli. Saya tidak setuju. Harus kita kritik dengan sekeras-kerasnya. Terima kasih. Salam waras. Sampai ketemu dengan Mas Heru.